sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal 'amal billahi ta'ala. Jadi sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan tentang puasa ya. Jadi insyaallah kita mulai pembahasan kita dengan menjelaskan seputar hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Perlu diketahui puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang senantiasa kita rindukan. Berpuasa di bulan Ramadan itu memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satu di antara keistimewaan berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amsalihha. Setiap kebaikan itu akan dibalas dengan pahala berlipat sampai 10 kali lipat. Ila 700 di'afin, bahkan bisa saja dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi satu kebaikan pahalanya bisa dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi itu diantara ibadah keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban. Jadi turun kepada Rasulullah kewajiban perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan datang kepada Rasulullah ketika di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi tahun kedua Hijriyah. Dari sini kita ketahui bahwa Rasulullah selama hidupnya berarti telah berpuasa Ramadan selama 9 tahun. Artinya Rasulullah menjalankan perintah puasa Ramadan itu selama 9 tahun. Oleh karena beliau menetap di Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang telah diketahui secara pasti bagian dari agama. Artinya perkara yang ma'lum minad dini bid-darurah. Jadi orang sekalipun yang tidak pernah belajar ilmu agama, kalau ditanya hukum puasa di bulan Ramadan, mereka akan menjawab hukumnya wajib. Dengan demikian orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia telah keluar dari agama Islam. Maka dia telah keluar dari agama Islam. Dia masuk ke dalam macam dari ridha keyakinan, mengingkari sesuatu perkara yang ma'lum minad dini bid-darurah.
kecuali apabila dia baru masuk ke dalam agama Islam. Orang baru masuk ke dalam agama Islam mengingkari tentang kewajiban puasa Ramadan, atau dia hidup di daerah pedalaman yang tidak ada seorang ulama pun yang mengajarinya. Jadi dia tidak tahu hukum tentang puasa Ramadan, tidak ada ulama, tidak ada siapapun yang mengajari dia. Jadi kecualikan kalau seandainya mengingkari puasa Ramadan dua golongan orang yang tadi baru masuk Islam atau orang yang tinggal di pedalaman, maka dikecualikan, tidak dikafirkan. Adapun orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, siang bolong, panas, umpet masuk kamar, masuk kulkas, lalu minum yang seger-seger, artinya dia membatalkan puasa tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Selama dia meyakini puasa tersebut adalah sesuatu hal yang diwajibkan, selama dia meyakini bahwa puasa adalah hal yang diwajibkan, artinya dia tidak mengingkari kewajiban puasa, maka tidak dihukumi sebagai kafir, artinya tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Hanya saja dia telah berdosa. Paham itu? Telah berdosa. Jadi perlu dibedakan orang yang sengaja membatalkan puasa tapi dia di dalam hatinya meyakini, tapi di dalam hatinya dia meyakini bahwa puasa adalah hukumnya wajib, tapi dia membatalkan puasa tanpa hal atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia tetap dihukumi sebagai muslim. Adapun orang yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia telah dihukumi keluar dari agama Islam. Paham itu? Paham bedanya antara ini dengan ini? Nah, apa dalil tentang kewajiban puasa? Dalil tentang kewajiban puasa apa? Siapa yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diantara dalil tentang kewajiban puasa Ramadan. Kemudian perlu diketahui, ketika kita sama-sama tahu bahwa puasa di bulan Ramadan adalah sesuatu yang diwajibkan atas setiap individu mukallaf, perlu kita ketahui juga tentang bagaimana cara menentukan bulan Ramadan. Gimana cara menentukan awal Ramadan? Ini sudah pernah dipelajari semua ini. Ya. Bagaimana? Ya, jadi diwajibkan untuk melihat hilal atau bulan sabit di kapan? Di malam ke-30 bulan Sya'ban. Karena puasa Ramadan itu diwajibkan jika sudah terjadi salah satu di antara dua hal. Yang pertama apa? Sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Dan yang kedua apa? Melihat hilal pada malam 30 di bulan Sya'ban. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana salasuna yauman." Jadi sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, artinya berhari raya lah ketika kalian juga
melihat hilal. Fa in gumma alaikum, ketika kalian terhalangi mendung, tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini hadis juga menjadikan bantahan terhadap mereka yang menetapkan awal bulan Hijriah dengan metode hisab. Ada kan? Ada metode hisab dengan cara menghitung. Seperti bagian ormas di zaman sekarang, termasuk di Indonesia ada mereka yang menetapkan metode hisab. Dibantah dengan hadis ini. Rasulullah mengatakan sumu liru'yatihi wa afiru liru'yatihi. Kemudian hadis lainnya juga mengatakan nahnu qaumun la naktub wa la nahsib asyhadu hakadha wa hakadha. Kita kaum itu tidak menghitung dan juga tidak menulis. Jadi bulan itu ya begitu dan begitu. Artinya datang dengan hilal dan juga habis dengan hilal. Jadi siapa saja yang melihat hilal di bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Kalau orang tidak melihat gimana? Orang tidak melihat hilal, apa yang terjadi dengan dirinya? Galau. Apa yang terjadi dengan dirinya? Ribut. Kalau orang tidak melihat, apa yang terjadi? Kalau seandainya dia mendengar berita tentang dilihatnya hilal dari orang muslim yang dapat dipercaya, adil, artinya adil di sini bukan pelaku dosa besar, bukan pelaku orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil, dan dia juga seorang yang merdeka, artinya bukan budak, dan juga seorang yang bukan pembohong, maka juga wajib bagi orang yang sampai kepadanya berita tersebut untuk berpuasa. Begitu. Orang kalau belajar mah begitu, agak ngikut-ngikut orang. Kalau ngikut-ngikut orang, ya dia punya pegangan, punya jalan lurus. Kalau seandainya orang yang memberitahukan kepada dia, atau kalau seandainya sampai kepada dia kabar dari seseorang yang selain tadi disebutkan, misalkan kalau seandainya sampai kepada dia kabar tentang dilihatnya hilal dari anak kecil atau dari orang fasik atau dari seorang perempuan atau dari seorang budak, apa yang terjadi? Misalkan datang kepada dia anak kecil mengatakan bahwa saya melihat hilal. Apa yang terjadi? Bila yang mengabarkannya tersebut itu dapat dipercaya, maka hukumnya boleh untuk berpuasa. Misalkan sampai kepada dia kabar bahwa istrinya ngabarin, oh tadi saya lihat hilal, Mama, Kang Mas tadi saya lihat hilal. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan suaminya kalau begitu? Boleh untuk berpuasa. Hukumnya boleh, tidak wajib. Berbeda dengan yang tadi. Kalau sampai kepada dia orang yang sikoh dengan kriteria yang telah tadi dijelaskan. Berbeda juga kalau sendiri dia yang melihat hilal, terlihat hilalnya langsung, wajib begitu untuk berpuasa. Tapi kalau seandainya tidak dapat dipercaya, misalkan sampai berita kepada dia dilihat hilal dari
seorang yang pembohong. Nah, maka apa yang terjadi? Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Apa? Kan kalau kita dengar dari anak kecil atau perempuan itu, Ya. masalah itu udah lebih percaya orangnya. Ya, Itu boleh kan puasa? boleh. Kalau nggak puasa berarti itu apa? Kenapa? Boleh. Pahamannya boleh dengan wajib. Nah terus, sekarang kita jelaskan tentang fardu-fardunya puasa. Ini kan tadi sudah kita ketahui bagaimana cara masuknya bulan Ramadan, bagaimana cara menentukan awal Ramadan. Kita akan jelaskan sekarang tentang fardu-fardunya puasa. Fardunya puasa ada dua. Apa yang pertama, niat dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama niat. Kapan niat? Niat letaknya di dalam hati. Kapan dilakukan? Di malam hari itu kapan? Dari tiap hari, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, setiap hari. Jadi diletakkan di dalam hati karena niat itu letaknya di dalam hati, tidak disyaratkan untuk mengucapkan dengan lisan. Dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar untuk setiap harinya selama di bulan Ramadan. Selama di bulan Ramadan. Meskipun puasa yang dilakukan adalah puasa qadha. Karena sama, qadha adalah suatu puasa yang wajib. Meskipun puasa tersebut qadha. Meskipun orang tersebut belum berbuka. Misalkan orang masuk waktu maghrib. Waktu maghrib bukannya dia berburu-buru bersegera untuk berbuka, tapi dia niat dulu untuk puasa besok. Sah. Tetap sah. Paham itu? Tetap sah. Meskipun dia belum berbuka, jadi dia tetap sah. Kemudian di dalam niat juga itu perlu ditentukan, perlu dita'yin tentang puasa yang akan dia kerjakan. Waktu niat diletakkan di dalam niat, seperti menentukan puasa yang akan dilakukan adalah puasa Ramadan. Seperti orang melakukan niat puasa yang akan dilakukan adalah puasa nazar. Ini tentukan puasanya, puasa apa? Puasa kafarat dan lain-lain. Yaitu jadi niat, tidak hanya niat tapi ditentukan juga di dalam niat tersebut puasa apa yang akan dia lakukan. Jadi tadi kembali bahwa niat puasa itu dilakukan, niat puasa Ramadan di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu dilakukan setiap hari. Tidak cukup niat sekali di awal bulan Ramadan untuk 1 bulan penuh. Nggak cukup. Di dalam mazhab Syafi'i nggak begitu, nggak bisa. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa cukup. Nah, ini pendapat mazhab Malik. Itu diperbolehkan
cukup berniat sekali pada malam pertama bulan Ramadan untuk 1 bulan penuh. Kalau seandainya dia meyakini bahwa mampu untuk melakukan puasa tersebut 1 bulan penuh. Kalau perempuan pasti ada yang bolong. Maksudnya perempuan yang masih haid itu pasti ada haid, kedatangan haid. Kita tidak bisa. Paham itu maksudnya? Jadi di dalam mazhab Maliki itu diperbolehkan berniat puasa Ramadan untuk 1 bulan penuh di hari pertama, untuk 1 bulan penuh nama bulan Ramadan. Misalkan orang berniat nawaitu siyama salasina yauman min syahri Ramadan hadhihi sanati billahi ta'ala. Kemudian wajib bagi perempuan yang haid, kemudian terputus haidnya di tengah malam. Jadi perempuan yang haid atau nifas, jika darahnya sudah berhenti keluar, agar berniat di malam hari tersebut untuk berpuasa di hari besoknya. Paham gak ini? Untuk berpuasa di hari besoknya di bulan Ramadan, meskipun dia belum mandi junub, meskipun dia belum mandi besar. Misalkan perempuan haid berhentinya jam 3 malam, meskipun perempuan haid berhentinya misalkan perempuan haid berhentinya jam 3 malam, bangun berhenti haidnya udah. Apa yang dilakukan? Berniat untuk melakukan puasa di besok harinya, meskipun dia belum mandi. Meskipun dia belum mandi. Sementara itu, begitu juga orang yang sudah berumah tangga, misalnya melakukan hubungan badan di tengah malam bulan Ramadannya, kemudian bangun niat juga, terus berniat. Artinya sekalipun dia belum melakukan mandi junub, maka terus terlebih-dahulu melakukannya, tidak jadi masalah, tidak menghalangi keabsahan niat puasa Ramadan dalam keadaan posisi junub. Boleh setelah dia berniat untuk makan, untuk minum, tidur, melakukan hubungan badan, tapi harus mandi dulu kalau mau hubungan badan. Paham nggak? Kalau perempuan haid misalkan terputus jam 11 malam, kalau mau hubungan badan ngapain? Harus mandi dulu, baru hubungan badan, kemudian setelah itu mandi lagi, mandi terus, kering-kering rambutnya. Terus adapun orang yang lupa berniat puasa atau orang yang belum berniat puasa lalu tidur malam di malam hari, kemudian setelah terbit fajar dia terbangun, maka diwajibkan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan mengqadha puasa tersebut. Misalkan dan makan maghrib, masuk makan tidur, bangun jam 7 pagi, apa yang dilakukan? Jadi dia harus menahan dari hal-hal yang membatalkan di hari tersebut dan diwajibkan untuk mengqadha. Atau orang misalkan tidur jam 5 sore sebelum buka, bangun jam berapa? Jam 8 pagi besoknya. Sama, berarti orang tersebut juga diwajibkan menahan dari hal-hal yang membatalkan dan diwajibkan mengqadha
berpuasa di hari tersebut setelah selesai Ramadan. Paham itu? Kalau seandainya puasanya tadi puasa yang wajib, ini puasa yang wajib itu harus niatnya harus diletakkan di malam hari sebelum terbit fajar. Adapun puasa sunnah, kalau puasa sunnah itu tidak disyaratkan untuk meletakkan niat di malam hari. Kalau puasa sunnah, jika seorang terbangun dari tidur, misalkan orang terbangun dari tidur setelah terbit fajar, setelah subuh, misalkan bangun hari Senin, misalkan bangun dari tidur subuh jam 8, jam 9, aduh kagok dengan puasa aja, diletakkan niat di situ, maka sah. Jadi puasa itu jadi niat. Selama dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini kalau udah habis sorabi 3, gorengan 5, kopi 2 gelas, ya nggak bisa. Nggak bisa, paham itu? Jadi nggak bisa. Kalau dalam puasa sudah begitu. Kalau orang belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, selama belum tergelincir matahari, boleh untuk melakukan puasa sunnah. Yang dia letakkan niat, kemudian dia berpuasa. Paham itu? Kalau puasanya puasa sunnah. Nah itu rukun yang pertama dalam puasa, yaitu niat. Adapun menahan diri dari hal-hal, atau rukun kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Banyak sekali diantaranya diwajibkan bagi orang-orang yang sedang berpuasa untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Diantaranya apa? Makan, minum, memasukkan sesuatu yang memiliki bentuk kepada lubang yang terbuka, meskipun kecil, kepada lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Apa aja? Hidung, mulut, hidung, mulut, kubul, dubul, telinga itu, dan apa namanya, mukhtalaf. Bukan telinga, kalau telinga tidak batal. Apa? Berarti apa 5 itu? Mulut, hidung, kubul, telinga. Tapi telinga adalah mukhtalaf. Perbedaan di kalangan. Batasannya kalau mulut sampai makhraj ha. Jadi kalau apa namanya, masak cewek misalkan mau ngerasain keasinan apa enggak, boleh sampai lidah doang, tidak boleh melewatin makhraj ha. Nyicipin masakan kan di lidah doang kalau nyicipin. Kalau seandainya tidak melewati makhraj ha, maka boleh. Tapi ngerasain ya enggak satu ini enggak satu mangkok, ini kalau satu mangkok pasti masuk lah. Kemudian batasan hidung itu khaysum itu ya apa? Di sini itu di hidung ada gejologan, ada tulang ini kan, tulang. Jadi kalau ngupil pakai tangan orang, kemudian tangannya kecil, masuk itu dalam. Iya, kalau kuping. Kalau itu di zaman corona apa namanya yang
Semin khaisyum batal puasanya. Kalau pakai tangan sendiri juga kalau terlalu dalam batal. Kalau tangan orang lain apalagi yang lebih kecil masuk ke dalam. Intinya itu sampai batasan khaisyum. Ketemu ini khaisyum. Adapun orang yang lupa, gimana keadaannya orang yang lupa? Kalau orang lupa makan, minum, meskipun banyak makan, minum, tapi dalam keadaan lupa sekalipun yang dimakan dan diminum banyak, dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, maka apa? Puasanya tidak batal. Maka puasanya tidak batal. Tapi kalau udah diingetin kan lagi puasa dibilangin begitu, maksain dan dia batal. Dipukul itu yang ngasih tahu, lu ngasih tahu aja ya. Malah diingetin gitu kan. Jadi itu dalam hadis dijelaskan bahwa man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Jadi orang yang lupa dalam keadaan puasa sehingga dia makan lalu minum, maka sempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang memberi makan dan memberi minum. Itu yang pertama, yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah istiqoah. Istiqoah itu apa? Menyengaja muntah, merojokkan sesuatu. Bahasa merojokkan bahasa Indonesia ini, memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya untuk menyengaja muntah, masukkan jari misalkan atau semacamnya, meskipun tidak ada dari muntahan tersebut yang masuk lagi ke dalam mulutnya. Maka kemudian yang selanjutnya adalah bersetubuh. Hal yang ketiga membatalkan puasa adalah bersetubuh dan mengeluarkan air mani dengan sengaja atau dengan bersetubuh. Di ketiga hal ini membatalkan puasa. Paham itu? Adapun orang yang orang yang sedang berpuasa kemudian keluar air maninya tanpa hal tadi, misalkan karena melihat hal-hal yang diharamkan dengan berhayal, kemudian sehingga atau dengan berhayal, maka tidak batal puasanya. Paham gak itu? Meskipun hal demikian itu dapat menggugurkan pahala puasa. Jadi itu. Paham itu? Dah. Paham itu bedanya tadi, paham? Jadi orang sengaja mengeluarkan air mani dengan melihat doang, kemudian keluar sendirinya. Hah? Apa? Wajib lah. Ini antara yang wajib
harus dibedakan antara orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja dengan orang yang keluar mani dengan sendirinya. Paham enggak? Jadi kalau mengeluarkan mani dengan sengaja batal puasanya. Kalau orang yang maninya keluar misalkan di tengah hari puasa, siang bolong, misalkan tidur bermimpi keluar air mani, nggak batal puasanya. Tapi tetap ya wajib. Kalau mau sholat wajib mandi dulu. Puasanya tidak batal. Ini wallahu a'lamu bishawab.